Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermanit cahaya surya dan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Selamat malam Opa, Oma, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat berjumpa pada malam hari ini yang dikasihi Yesus Kristus. Opa, Oma, dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan bersama-sama masuki dalam acara saya PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelumnya, Opa, Oma, saudara-saudara, ibu bapak, saya perkenalkan nama saya Wilhelmus Saureka Sinai, pengurus PKLU GPIB Gracia, Bekasi Utara. Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya pada malam hari ini. Sebelumnya, Opa, Oma, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara beranjak untuk istirahat tidur pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus menangkan hati kami, pikiran kami, mengembara, bimbing kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan demikian kami mampu untuk kami melakukan dalam kehidupan kami. Dan janganlah firman ini dan renungan ini berlalu begitu saja, akan tetapi menetap di hati kami dan menuntun kami ke dalam hidup yang benar bagi kehidupan kami. Dalam nama firman yang hidup kami berdoa. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kejadian 13 sampai dengan Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18. Sesuai sabda bina umat, bulan Agustus tanggal 4 malam hari. Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18 yang menyatakan, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia.
Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Ia berjalan dari tempat pengasingan ke tempat perasingan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya. Dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itulah terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Faris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu padaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak air, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zor. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kulihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah aku berikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Marmar, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, renungan kita pada malam hari ini, Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 8. Mengalah bukan berarti kalah. Berikut bacaan kita, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Dalam olahraga lompat jauh, aturan yang harus diperhatikan adalah panjang tempat pendaratan pelompat minimal 10 meter dan panjang lintasan awal 45 meter. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seorang pelompat jauh ingin mendapatkan hasil lompatan maksimal,
maka ia harus mundur dengan jarak yang jauh pula, agar ia memiliki awalan yang cukup mendapatkan daya lompat maksimal. Perselisihan yang terjadi antara para gembala Abram dan para gembala Lot dapat saja meluas menjadi perselisihan antara paman dan keponakan. Tetapi dengan bijaksana Abram segera berupaya menyelesaikan perselisihan tersebut dengan memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih dahulu mana daerah yang ia inginkan. Lot tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk memilih daerah yang subur dan banyak airnya. Ia akhirnya memilih seluruh lembah Yordan dan menyisakan daerah yang kurang subur dan kurang air bagi pamannya. Abram tidak protes. Ia terlihat mengalah kepada Lot, tetapi sebenarnya ia tidak percaya bahwa Allah pasti tidak akan membiarkan dirinya dan seluruh ternaknya akan kekurangan makanan dan minuman. Terbukti ketika Lot sudah pergi, Allah memberikan seluruh negeri yang Abram pandang itu untuk menjadi miliknya dan keturunannya kelak. Jikalau Allah telah memberikan, pastilah ia akan mencukupi segala sesuatunya. Rupanya Abram mengalah bukan untuk kalah, melainkan ia mendapat berkat Allah dalam kehidupan bersama NKRI ini. Ada saja hal-hal yang kita rasakan tidak adil. Belajar dari Abram dan prinsip dalam olahraga lompat jauh, maka terkadang kita harus mundur dan mengalah. Hal tersebut dilakukan bukan untuk mempertontonkan kelemahan, namun membiarkan Allah bekerja dengan caranya melalui kita untuk memberikan berkat bagi kita dan sesama. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Opa, oma, bapak, ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menutup persekutuan kita pada malam ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Raja Surga, kami bersyukur kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong agar kami jadi peduli dan mengasihi bagi saudara-saudara kami, agar kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Ya Allah yang kudus, penuh kemurahan, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit terkena COVID Corona. Kami mohon Tuhan Yesus menjawab dan menjamah seru doa mereka dan menjamah untuk menjadi kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Ya Kristus yang Maha Besar, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami yang menghadapi virus corona yang sangat banyak membawa korban bagi saudara-saudara kami. Ya Tuhan Yesus, kami mohon Roh-Mu
yang kudus mengangkat virus corona ini dari bumi, khususnya negara kami Indonesia. Ya Allah yang Maha Murah dan Pengasih, kami juga mau berdoa bagi Bapak Presiden kami, bagi Bapak Jokowi, berikanlah kesehatan beserta keluarganya. Berkati untuk seluruh jajarannya, menteri-menterinya, untuk menjalankan tugas dan kewajibannya agar ekonomi Indonesia ini akan kembali baik. Bapa kami yang di surga, kami mau mendoakan bagi Pelkat PKLU di seluruh GPIB dan Dewan PKLU GPIB. Kuasai mereka kudus agar benar-benar melayani dengan hikmat kepada Pelkat GPIB. Berikan mereka tanggung jawab yang sepenuhnya agar mereka bisa menjadikan jalankan program-program bagi PKLU. Terima kasih Bapak. Kami berdoakan juga atas segala usaha dari Dewan PKLU GPIB, sehingga terjadilah acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah, Bapa kami yang kami sembah dan kami puji, kami mau juga mendoakan bagi saudara-saudara kami, khususnya bagi opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudara kami. Berikanlah mereka kesehatan pada malam hari ini. Tuhan Yesus menjaga opa, oma, bapak, ibu, dan saudara-saudara agar mereka dapat istirahat dengan tenang, akan bangun pagi dengan kesehatan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Besar dan baik. Amin. Yohanes 16 ayat 33 menyatakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia."
mencari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Pelayanan.